Ketika Budi melihat ke arah cermin, dia melihat bayangan wanita yang menatap ke arahnya. Wanita tersebut berwajah pucat dan juga rambut panjang, dan wanita itu mengatakan, "Pergi dari sini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya guys. Nah, jadi kali ini aku bakal bawain cerita horor yang berjudul Penghuni Kamar 308. Nah, jadi ada sebuah hotel di sebuah kota nih guys. Dulunya hotel ini mega mewah, bahkan banyak pengunjungnya karena hotel tersebut terkenal murah tapi pelayanannya sangat baik. Sampai akhirnya suatu malam ada seorang bernama Sari, di mana Sari ini merupakan wanita pebisnis yang dia memang sering pergi keluar kota. Malam itu setelah melakukan perjalanan bisnis, Sari menginap di hotel tersebut. Siapa sangka malam tersebut menjadi malam terakhir Sari. Karena keesokan paginya Sari ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di dalam kamar hotel tersebut. Mayatnya ditemukan di sudut kamar dengan keadaan meringkuk dan juga mata yang terbuka seperti dia sedang melihat sesuatu sebelum kematiannya. Belum ada yang tahu sampai sekarang penyebab kematian si Sari ini, karena kamar hotelnya pun terlihat baik-baik saja dan juga tidak ada barang yang hilang. Jadi tidak ada kemungkinan ada pencuri yang masuk ke dalam kamar tersebut. Nah, sejak kejadian itu banyak staf hotel ataupun orang-orang yang menginap di hotel tersebut sering mendengar suara-suara ataupun bayangan dari hotel tersebut. Makanya hotel tersebut sekarang menjadi agak sepi. Bahkan semenjak saat itu juga kamar tersebut yang merupakan kamar nomor 308 ditutup oleh pihak hotel. Suatu malam ada seorang laki-laki bernama Budi, dia ini sedang liburan di kota tersebut. Karena hari udah malam, akhirnya Budi pergi ke hotel untuk mencari penginapan. Dia akhirnya sampai di hotel itu tuh guys. Terus dia mencoba pesan kamar di bagian resepsionis. Tapi sayangnya karena itu merupakan waktu liburan, kamar hotel tersebut sudah penuh. Terus di resepsionis ini bilang, "Maaf Pak, kamarnya udah penuh semua," kata si resepsionis ini. Terus si Budi ini agak maksa nih guys. "Tolonglah Mbak, satu aja," kata dia kan. "Ini udah malam, aku udah males ke tempat lain. Aku mau nginep di sini aja," kata si Budi kan. Terus si Mbak resepsionisnya ini bilang lagi, "Sebenarnya masih ada satu kamar Pak, tapi," kata si resepsionisnya kan. Si Mbak ini belum selesai ngomong, terus si Budi ini langsung ngomong, "Tapi kenapa Mbak?" katanya kan. "Tapi kamar itu udah lama nggak dipakai Pak, terus banyak juga yang melihat bayangan-bayangan hitam di sana," katanya kan. Terus si Budi ini langsung bilang, "Ah, nggak apa-apa Mbak, saya nggak percaya sama cerita-cerita seperti itu. Nggak apa-apa, saya ambil kamar itu aja," kata si Budi kan. Karena si Budi ini udah mengiyakan meskipun udah mendengar cerita dari si Mbak itu, si Mbak resepsionis langsung memberikan kunci kamarnya kepada si Budi. Karena kamar tersebut ada di lantai 3, akhirnya Budi pergi nih ke lantai 3. Dan kamar itu yaitu kamar 308. Semuanya berjalan lancar, Budi masuk ke dalam kamarnya, kemudian dia taruh kopernya, dia kemudian cuci muka, mandi, dan akhirnya dia siap untuk beristirahat. Dia siap untuk tidur karena dia sudah lelah sekali selama perjalanan tadi. Baru saja Budi mau memejamkan matanya, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara nih. Terus dia terbangun, kemudian dia diam. Nggak lama kemudian dia mendengar suara lagi. Terus dia ngomong, "Apa itu?" kata si Budi kan. Dia mencoba mencari ke seluruh sudut kamar, dia mencari ke bawah kolong, dia nggak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya dia menatap ke arah cermin. Nah, di cermin itu dia melihat sebuah bayangan wanita berdiri yang di belakang dia dengan wajah pucat dan juga rambut panjang. Seolah-olah wanita itu berkata, "Pergi dari sini sebelum terlambat." Dan setelah itu seketika lampu di kamar Budi menjadi mati. Suasana menjadi gelap. Budi langsung lari mengambil handphonenya untuk menghidupkan senter. Namun sayangnya handphone Budi lowbat. Jadi Budi nggak bisa ngidupin senter dari handphonenya. Dan kemudian pintu kamar mandi langsung tertutup secara paksa seperti dibanting gitu guys. Brak bunyinya. Budi yang sebenarnya masih takut, tapi dia mencoba memberanikan diri melihat ke arah kamar mandi. Tangannya yang gemetaran mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Kemudian dia melihat di bawah tidak apa-apa sampai akhirnya dia melihat cermin yang ada di kamar mandi. Cermin itu berembun guys, padahal sebelumnya setelah Budi tidak ada orang yang mandi selain Budi. Seolah-olah kamar mandi tersebut baru dipakai mandi sehingga cermin tersebut berembun. Dan di cermin yang berembun tersebut tertulis sebuah kata, yaitu mati.
Jantung Budi langsung berdegup kencang, dia semakin takut karena adanya tulisan tersebut. Tapi pas dia mau keluar dari kamar mandi, pintunya kekunci guys. Dia nggak bisa buka pintu kamar mandi itu. Dan ketika Budi sedang berusaha membuka pintu kamar mandi, dia merasa ada yang menarik bajunya dari belakang. Dan ternyata itu adalah wanita yang dia lihat di cermin yang sebelumnya guys. Dan wanita itu tepat berada di depan wajah Budi. Dan wanita itu langsung mengatakan, "Aku sudah bilang pergi," kata wanita itu. Mendengar perkataan tersebut, Budi langsung menjerit, tubuhnya seakan-akan menjadi kaku dan dia seperti nggak bisa bergerak sama sekali. Sampai akhirnya Budi jatuh pingsan. Dan setelah itu tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi kemudian keesokan harinya Budi ditemukan oleh staf hotel itu dia berada di kamar mandi, tergeletak di lantai kamar mandi dalam keadaan yang sangat pucat dan juga badan yang seperti kedinginan, bahkan dia juga tidak bisa berkata apa-apa atau menceritakan apa yang terjadi karena dia memang benar-benar tidak ingat apa yang sudah terjadi semalam. Akhirnya Budi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan semenjak saat itu, Budi menjadi trauma untuk menginap di hotel manapun. Meskipun tidak semua hotel ada penunggunya, tapi itu membuat Budi menjadi trauma. Dan semenjak saat itu juga kamar 308 benar-benar ditutup permanen oleh si pemilik hotel. Tapi meskipun ditutup secara permanen, tidak jarang orang yang menginap di hotel tersebut dan melewati kamar tersebut sering mendengar suara-suara ataupun bayangan berasal dari dalam kamar tersebut. Oke guys, jadi sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan juga jangan lupa kalau kalian punya cerita horor ataupun pengalaman yang menarik, kalian boleh ceritain di kolom komentar ataupun kalian bisa kirim ke email aku. Siapa tahu cerita kalian bisa aku bawain di YouTube aku. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.